Makanya Nabi kemudian bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan karena mohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi siapa yang meramaikan malam-malam Ramadan? Makanya kemudian Nabi membagi etape puasa itu dalam 3 etape. Etape pertama, 10 tahun pertama, 10 hari pertama, yaitu menjadi malam rahmat, malam kasih sayang. Siapa yang mereka mendapatkan itu? Ya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang sampai hari ini masih bertahan. Memang jamaah sekalian, ada fenomena yang terjadi di jamaah kita. Ada orang malas ke masjid itu karena masjid itu selalu menghadirkan penceramah. Mereka mau itu begitu selesai isya langsung tarawih, witir langsung pulang. Apalagi kalau yang ceramah si Ustadz A yang mereka kenal. Oh, kalau Ustadz itu Masya Allah, biar kucing lewat di depan dia sudah tahu waktu. Nah, itu orang tidak mau sholat. Ini juga kelemahan jamaah kita, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, padahal ketika kita akan meraih Lailatul Qadar itu, Nabi katakan mereka yang memelihara malam-malam Ramadan sejak hari pertama sampai hari terakhir. Nah, jangan minta kalau nanti orang bilang kalau malam Lailatul Qadar itu Pak, Nabi bilang nanti malam-malam ganjil tanggal 27 atau 25, 27, 29. Nah, nanti 25 dia baru datang di masjid. Nanti malam 27 dia baru datang di masjid. Kapan mau dapat itu ente kalau Lailatul Qadar baru datang? Nanti Lailatul Qadar itu baru masuk di masjid. Jadi yang akan dikasih oleh malam kemuliaan itu adalah orang-orang yang memelihara malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, hari ini malam 10 hari malam pertama, sudah 9 hari besok malam ke-10. Itu adalah malam rahmat. Lalu kemudian malam yang kedua, 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan Allah. Maka setelah kita masuk di malam ke-11, 12 sampai 20, maka ampunan Allah itu akan datang kepada kita. Mereka yang mendapatkan malam kemuliaan malam ke-10, 10 hari kedua adalah mereka yang telah lulus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak mendapatkan rahmat Allah, jangan berharap untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untung-untung Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak sholat di masjid, nanti sholat di rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian tidak sholat di masjid, lalu kemudian juga di rumah tidak sholat, apalagi sudah keluar malam, lalu pulang, capek, isya saja. Tarawih ini kan sunnah. Kan begitu orang kan berpikir seperti itu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat hanya 5 waktu Bapak dan Ibu sekalian, itu artinya kita hanya menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah. Kalau untung-untung sholat kita itu benar. Kalau sholat kita kemudian tidak sah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita bersyukur kita ini diberikan malam-malam yang kemudian 1 bulan ini dalam 1 tahun bulan puasa. Ini hanya diberikan kepada umat Muhammad. Meskipun jamaah sekalian, di dalam ayat surat Al-Baqarah itu disampaikan bahwa puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Tetapi puasa Ramadan, puasa umat Muhammad itu berbeda dengan puasa umat-umat Nabi terdahulu. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah ibadah rahasia. Ibadah istimewa. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau sholat,
itu terlihat. Kan kelihatan. Orang datang di masjid, lalu kemudian gerakannya dia sholat. Tidak sholat kelihatan. Berzakat kelihatan. Dia mengeluarkan uang, memberikan kepada mustahik, atau memberikan kepada amil, atau kepada badan amil zakat, atau memberikan kepada UPZ, kelihatan. Orang yang berniat haji seperti itu. Mau suka pergi haji supaya apa? Begitu dipanggil, begitu pulang haji, dipanggil orang, ibu haja, bapak haji. Ya. Nanti begitu dia pulang haji, begitu dipanggil Pak Muhlis, nyala bateng-bateng. Muhlis, Ustadz, nyala bateng. Begitu Haji Muhlis, Masya Allah, apa kabar? Masih ada Zam-Zam di rumah, pergi di rumah. Pergi haji karena ingin dipanggil haji. Nah ini juga, ini ibadah yang kelihatan, yang nampak. Apalagi kemudian ibadah ini menjadi ria. Tetapi puasa jamaah sekalian ini menjadi puasa apa, ibadah istimewa, ibadah rahasia. Dan lebih khusus lagi adalah puasa ini adalah dikatakan dalam hadits qudsi, itu Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajuji bihi. Puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi dalam hadits qudsi jamaah sekalian, puasa ini istimewa, rahasia, lalu kemudian balasannya dibalas oleh Allah langsung. Makanya Allah katakan dalam hadits qudsi, seluruh amalan anak cucu Adam ini untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, para ulama meriwayatkan dalam bahwa kenapa puasa ini menjadi rahasia dan kemudian ibadah puasa ini menjadi istimewa? Karena apa? Kita ini jamaah sekalian, ketika kita meninggal nanti, di yaumul hisab, itu seluruh kita ini akan diperlihatkan amalan-amalan kita di dunia. Kita memiliki amalan yang begitu banyak. Lalu kemudian kita memiliki dosa, memiliki kesalahan kepada orang lain selama kita di dunia, maka pahala-pahala itu akan dipindahkan ke orang yang kita buat dosa tadi. Sehingga pada akhirnya ketika ditimbang-timbang, seluruh amalan-amalan kita yang di dunia itu habis untuk menebus kesalahan-kesalahan kita selama di dunia. Yang tersisa dan tidak boleh diambil itu adalah amalan-amalan puasa. Kalau kita tidak, kedatangan Ramadan bergembira. Ramadan belum habis. Kapan ini mau habis di Ramadan? Nah, ini jemaah sekalian yang harus kita ubah dalam mindset umat Islam. Oleh sebab itu, mari, masih ada tersisa 21 hari. Kita perbaiki, kita perbanyak amalan-amalan kita, karena bulan puasa ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan-amalan yang dikerjakan atau setiap amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan sampai 70 kali yang pada bulan-bulan lain. Jadi kesempatan. Kalau sholat sunnah di bulan Ramadan itu dihitung sama dengan sholat wajib di bulan lain. Sholat wajib di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali di bulan-bulan lain. Jadi kesempatan perbanyak. Bersedekah. Pahala bersedekah itu kalau di bulan-bulan lain, atau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah 70 kali. Nah, makanya tadi saya ada di masjid di Pindeleng, saya katakan kepada jamaah di Pindeleng itu, kesempatan kita untuk mau bersedekah. Ada orang punya uang, kesempatan. Hari ini, kalau puasa jamaah sekalian,
Kita memberikan 10.000 sama dengan kita memberi 700.000. Masya Allah. Apalagi kalau kita memberikan 700.000. Wow. Itu berarti 70 juta. Seperti yang kita, luar biasa jamaah sekalian. Dan ini Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Allah tidak seperti janji-janji manusia. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid At-Taqwa ini, mari saya mengajak kita sekalian untuk berlomba-lomba dalam memperbanyak amalia-amalia di dalam Ramadan, sehingga kita nanti pada akhir Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang dijemput dengan predikat muttaqin, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat sebagai seorang muttaqin, dan takwa itu menjadi predikat tertinggi daripada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Makanya puasa ini kita gunakan sebaik mungkin sehingga kita akan dijemput dengan predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.